Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya itu jadi orang yang cukup FOMO ya sama beberapa produk wearable, salah satunya yang kalian tonton sekarang. Jadi kemarin itu saya membeli sebuah smart ring seperti ini. Ini adalah smart ring dari brand itel yang dijual murah banget ya menurut saya di harga 300 ribuan. Kenapa saya bilang murah? Karena di harga segitu dia itu bisa menuruti kefomoan orang ya akan sebuah smart ring. Dimana kalau kita tahu Samsung itu kemarin juga rilis pertama kali smart ring ke Indonesia tapi harganya ya juta-jutaan banget. Nah si itel ini jadi sangat menggiurkan buat orang yang cuman pengen nyoba sensasi pakai cincin canggih. Walaupun emang nggak selengkap yang mahal, itel Smart Ring ini udah cukup dibekali beberapa fitur seperti sensor detak jantung, kadar oksigen dalam darah, sleep tracking, penghitung langkah kaki, dan activity tracking yang sayangnya cuma ada 3 ya, yaitu running, walk, dan bike. Oh ya, buat yang nanya di cincinnya ini belum ada GPS-nya, jadi memang kita harus mengandalkan smartphone. Nah, untuk mendukung fungsi Smart Ring ini, kita bisa download aplikasi itel Ring di Play Store ataupun App Store, di mana di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya, seperti sisa baterai ringnya tinggal berapa, hasil monitoring detak jantung, SpO2, sleep tracking, activity tracking, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat, ini emang tampilan aplikasinya masih minimalis banget ya, bahkan masih ada kekurangan di iPhone saya di mana kalimat rekomendasi kesehatannya ini tampilannya kepotong dan nggak bisa di-expand, jadi saya nggak tahu tuh kalimat lengkapnya kayak gimana. Terus ada juga fitur gimmick kayak disediain beberapa audio buat bantu kita relax dan tidur, tapi ya overall emang aplikasinya ini nggak banyak yang bisa kita lakukan di sini, mengingat si Smart Ring-nya sendiri juga minimalis fiturnya. Nah, ngomongin soal fitur, jadi kemarin itu saya sempat ngetes si itel Smart Ring ini dibandingkan dengan alat medis dari merek Omron yang biasa kita beli waktu corona dulu, dan juga dibandingkan dengan smartwatch dari Redmi Watch 3 ini. Kalian bisa lihat perbandingannya di tabel berikut. Bisa dilihat di pengukuran detak jantung, itel Ring ini memang nggak sama persis ya dengan Omron yang saya punya, tapi selisihnya menurut saya cukup tipis sih, cuma terpaut 2 atau 3 BPM-an aja. Sama halnya dengan pengukuran kadar oksigen dalam darah atau SpO2, hasil perbandingannya juga hampir mirip. Jujur buat wearable harga segini di atas ekspektasi saya sih, apalagi itel ini bukan pemain lama ya di dunia smart wearable seperti ini. Berikutnya saya mau bandingin untuk sleep tracking, tapi sekarang saya bandinginnya sama Redmi Watch 3 aja yang saya punya ya. Terlihat di sini ada perbedaan jam tidur saya ya, walaupun memang nggak sampai sejam sih bedanya, dan itel ini sepengalaman saya juga nggak mendeteksi ya pas saya tidur siang, jadi cuma tidur malam aja yang dia deteksi. Nah, untuk fitur step tracker atau untuk penghitung langkah, sebenarnya itel Smart Ring ini harus susah banget. Nah, jadi si itel Smart Ring ini sebenarnya udah cukup akurat ya. Dia bisa nge-track langkah saya dengan oke. Setiap saya melangkah, dia memang nambah satu langkah gitu. Cuman, dia itu kelemahannya adalah dia tetap ngitung kita naik motor itu sebagai langkah. Jadi saya setiap hari naik motor, berangkat pulang kantor itu tetap dihitung sebagai langkah gitu. Ya sebenarnya si Redmi Watch ini juga ngitung sebagai langkah sih ya setiap kita naik motor. Cuman, entah kenapa si itel ini lebih parah. Jadi misalkan si smartwatch ini dia ngitung sebagai langkah misalkan ya 500 langkah waktu naik motor, si itel ini lebih parah, dia 1000 atau 1500. Jadi tingkat keparahannya tuh lebih parah si itel Smart Ring ini. Tapi mungkin karena dia ditaruh di jari ya, jadi mungkin kan jari lebih banyak gerak ya daripada pergelangan tangan, jadi mungkin dia gara-gara itu jadi lebih banyak ngitung sebagai langkah. Tapi nggak tahu juga, yang penting kalian tahu kalau si itel ini tetap ngitung kita naik motor atau kendaraan apapun sebagai langkah. Lanjut dengan bodi yang minip lubang kayak gini, itel Ring punya ketahanan terhadap air sampai 10 atm, yang intinya buat dipakai mandi atau berenang itu masih aman. Bahkan sehari-hari saya pakai buat cuci baju dengan deterjen juga masih nggak apa-apa ya. Saya juga suka nih sama daya tahan baterainya yang bisa bertahan sampai 7 hari dalam sekali cas. Dan kalau digabung sama baterai di charging case-nya, diklaim baterainya bisa bertahan up to 60 hari atau 2 bulan. Oke sih. Dan nggak lupa juga ngecas charging case-nya ini pakai kabel USB Type-C ya. Tapi buat kalian yang mau beli, jangan lupa ya copot dulu plastiknya yang ada di dalam charging case-nya, biar cincinnya tuh bisa dicas pas pertama kali beli dan diaktifin. Kalau enggak, ya cincinnya nggak bakal bisa nyala. Ini kebodohan saya waktu pertama kali beli sih. So, kesimpulannya dengan harga 300 ribuan atau mungkin 200 ribuan ya kalau kalian punya diskon voucher, menurut saya itel Smart Ring ini adalah perangkat yang cocok banget nih buat kalian yang kepo gimana sih rasanya punya wearable yang semacam smartband atau smartwatch tapi dengan bentuk cincin yang kompak seperti ini.
Dan dengan bentuk yang compact kayak gini ya, menurut saya malah lebih enak dipakai buat berbagai macam kegiatan kayak olahraga, lari, jalan, atau mungkin bahkan tidur ya. Itu kan nggak terlalu ngeganjel ya, karena dia kan kecil kayak gini dibandingkan kita tidur pakai smartwatch atau smartband, itu kan lebih kerasa gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang yang pengen selalu ke-track ya kegiatannya setiap hari, smart ring kayak gini tuh oke sebenarnya. Untuk sensor kesehatannya sendiri, pengalaman saya udah cukup oke seperti yang tadi saya demoin ya, walaupun secara aplikasi di smartphone, buat saya masih perlu ada perbaikan atau improvement lah ke depannya. Sama satu lagi sih sebenarnya keluhan saya adalah saya tuh nggak ngerti ya gimana cara ngeriset si ring ini, misalkan aplikasi itel ringnya hilang atau HP saya yang hilang, itu gimana nge-pairing ini, masukin dia ke mode pairing untuk pairing dengan HP lain, itu saya nggak ngerti caranya karena di buku manualnya nggak ada dan saya cari di internet itu sementara ini belum nemu. Jadi mungkin kalau kalian yang tahu bisa komen di bawah. Terakhir, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya saya nggak terlalu butuh ya sama itel Smart Ring ini, karena untuk di ranah wearable saya tuh lebih butuh untuk masalah notif-notifnya, jadi nggak harus buka HP ya untuk lihat notif dibandingkan dengan fitur-fitur kesehatannya. Jadi memang saya tetap akan balik ke smartband ataupun smartwatch, sedangkan si itel ini mungkin bakal saya jual gitu. Tapi kalau misalkan kalian kepo dan memang tertarik ya sama smart ring kayak gini dan memang memanfaatkan untuk fitur-fitur kesehatannya, kalian bisa check out aja untuk itel Smart Ring ini di harga 300 ribuan, atau kalau kalian mau bantu saya sekalian, kalian bisa check out pakai mana ya, di produknya si YouTube lah, shoppingnya YouTube kan di pojok kanan atau kiri bawah ya, itu kalian bisa pakai link di situ buat check out si itel Smart Ring ini. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya kali ini sama itel Smart Ring ini, sebuah smart ring yang murah banget dari kompetitor dari brand gede, tapi menawarkan sesuatu yang menarik buat saya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!